Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallif hadza kitab al-Muallif ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Jalalain. Pembahasan kita sudah sampai pada surah Yasin. Ini sebuah surat yang jadi amalan kita. Tiap malam Jumat kita baca Yasin. Ada juga yang tiap hari mungkin baca surah Yasin juga. Amalan yang sering kita dawamkan atau kita lakukan setiap malam Jumat, membacakan surah Yasin. Kemudian kita kirim pahalanya untuk arwah para orang tua. Ini memang sangat dianjurkan. Pembahasan surah Yasin yang sudah kita lalui kemarin sampai di ayat 19. Sedikit mengulang, di ayat sebelumnya, di beberapa ayat sebelumnya Allah menceritakan bahwa ada dua orang utusan yang Allah utus, yang Allah kirim, ini melalui Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya murid-murid, saudara. Murid-muridnya Nabi Isa disebut dengan kaum Hawariyun. Di antara murid-murid Nabi Isa ini ada yang diutus. Termasuk yang diceritakan di sini adalah diutus ke negeri namanya negeri Antioquia. Dua orang diutus, namanya Sodik dengan Masduk. Pas sampai di kota Antioquia, di pintu kota Antioquia, kira-kira ya semacam perbatasan kota. Kalau sekarang ya ada gapuranya gitu ya, selamat datang gitu. Nah di situ bertemulah dua orang utusan Nabi Isa ini dengan seorang tukang. Tukang itu bahasa Arabnya Najjar, Pak. Bahasa Arabnya Najjar. Nama tukang ini namanya Habib, maka disebut sebagai Habib An-Najjar. Habib An-Najjar inilah orang yang pertama kali beriman. Orang yang pertama kali beriman kepada kenabian Isa alaihissalam. Karena Sodik dan Masduk, dua orang utusan Nabi Isa ini bisa menyembuhkan anak perempuannya Habib An-Najjar. Ini Habib An-Najjar ini nanti dikenal para ulama menyebutnya, Rasulullah bahkan menyebutnya sebagai Sohibu Yasin, yaitu orang yang punya Yasin. Maksudnya ini Yasin awal-awal ceritanya adalah karena ada orang yang namanya Habib, gelarnya An-Najjar, Habib si tukang. An-Najjar itu artinya tukang. Tukang yang dimaksud di sini tukang bikin berhala. Asalnya memang tukang bikin berhala, yang dari patung, yang dari batu maksudnya, kemudian dari kayu, ini dibuat oleh Habib An-Najjar. Namun setelah beriman, karena 70 tahun Habib An-Najjar ini menyembah patung, menyembah berhala, tapi tidak sembuh juga putrinya, anak perempuannya,
Namun bisa sembuh dengan doa dua orang muridnya Nabi Isa ini. Itu baru murid, gimana gurunya ya? Gimana Nabi Isanya yang datang itu? Kalaupun ada mujizat itu baru Nabi Isanya, gimana Allah langsung yang turun. Nah karena bisa disembuhkan oleh Shadiq dan Masduq, maka Habib An-Najjar ini kemudian beriman kepada nubuwah atau kenabian Isa alaihissalam. Jadi termasuk orang yang beriman pada waktu itu. Pada ayat yang berikut ini yang akan kita bacakan di ayat 20, nanti Habib An-Najjar ini datang bergegas atau tergesa-gesa dari ujung kota, yaitu dari kota Antokia. Dari awal batas kota dia datang tergesa-gesa untuk menasihati kaumnya yang sempat berencana untuk membunuh utusannya Nabi Isa yang dua, kemudian ditambah 3 orang itu. Maka di ayat 20 ini kemudian Allah berfirman, qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وجاء من أقصى المدينة رجل, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, huwa Habibun An-Najjaru. Yang dimaksud laki-laki di sini adalah Habib An-Najjar yang pernah disinggung pada pembahasan kita sebelumnya. Kana qad amana bir rusuli wa manziluhu bi aqsal balad. Habib An-Najjar telah lebih dahulu iman kepada utusan-utusan Allah. Utusan-utusan yang maksud sini utusan-utusan Nabi Isa juga bisa, utusan atau suruhan Nabi Isa. Dan tempat tinggalnya di Aqsal Baladi, yaitu di negeri terjauh. Negeri terjauh yang dimaksud di sini adalah di ujung kota. Di ujung kota adalah di Antokia yang dimaksud. Datanglah seorang laki-laki dari ujung kota. Dia datang yas'a, dalam keadaan berlari. Sa'i yas'a itu yashtaddu adawan lima sami'a bitakdibil qaumi ar-rusula. Dia benar-benar berusaha berlari karena apa yang dia dengar, yaitu mendustakannya kaum terhadap para utusannya Nabi Isa. Qala, berkata Habib An-Najjar atau rajul laki-laki tadi, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutlah, nurutlah kepada para utusan. Ittabi'u man la yas'alukum ajron, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian ganjaran atau upah sedikit pun, ala risalatihi, atas risalah atau atas diutusnya orang tersebut. Wa hum muhtadun, dan mereka muhtadun adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Faqila maka dikatakan lahu kepada Habib An-Najjar atau kepada rajul, anta ala dinihim, faqala wa maliyala. Nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ketika dua orang utusan Nabi Isa ini dikirim ke negeri Antokia, ada satu yang beriman, Habib An-Najjar. Kemudian masuk ke pusat kota. Di pusat kota itu ada rajanya dan segenap kaumnya tidak iman, tidak mau beriman kepada risalah atau kerasulan Isa alaihissalam. Bahkan sempat ada rencana pembunuhan. Menurut satu kaul yang dipegang oleh Imam Jalalain ini juga, justru 2 orang itu setelah dikuatkan lagi, namanya Shadiq, kemudian Masduq, ini berdua datang. Nah satu lagi diutus lagi oleh Nabi Isa, dikirim lagi muridnya Nabi Isa, namanya Syam'un. Tiga-tiganya ini dibunuh, bukan hanya didustakan tapi dibunuh. Kabar ini saudara terdengar oleh Habib An-Najjar. Habib An-Najjar dengar berita itu ada rusuh, itu ada kisruh, itu ada goro-goro di pusat kota, bahwa ada 3 orang utusan ini dibunuh oleh warga. Maka datanglah Habib An-Najjar. Datangnya Habib An-Najjar ke pusat kota ini untuk menasihati kaumnya. Nasihatnya kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai saudara-saudaraku, wahai kaumku, ikut sama para utusan ini, ikut kepada utusan-utusan Nabi Isa ini, ikutilah perintahnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang yang tidak pernah minta upah
tidak pernah minta ganjaran atau minta balas dari apa yang dia ajak atau apa yang dia umumkan. Jamaah rahimakumullah, ini jadi ciri para rasul. Para rasul itu bukan hanya di surah Yasin ini, tapi di beberapa bagian Al-Quran yang menceritakan para utusan, para nabi Allah, pasti itu ciri-cirinya adalah tidak meminta upah. Bahwa para rasul itu tidak pernah meminta upah, tidak pernah meminta sesuatu dalam dakwahnya. Jadi nggak ada yang namanya rasul, yang namanya utusan Allah ini kemudian minta upah dan pengen banyak-banyakan pengikut tuh nggak ada. Pengen masanya banyak, pengen diikuti nggak ada, karena memang hanya sekedar menyampaikan. Innama alainal balag, di ayat lain Allah sebutkan, kami para utusan ini buat menyampaikan aja, hanya menyampaikan. Urusan iman Allah, urusan hidayah Allah yang kasih. Nah kami hanya menyampaikan saja. Para utusan cirinya hanya menyampaikan saja dan tidak pernah sedikit pun minta upah, dan juga tidak pernah sedikit pun pengen pengikutnya banyak, pengen umatnya itu semuanya masuk, enggak, hanya menyampaikan saja. Kalau kita bandingkan saudara, kita bandingkan dakwahnya para rasul. Agama Allah mulai Allah berikan yang namanya ajaran tauhid, yaitu ajaran tentang keesaan Allah. Ini sejak Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh belum ada orang yang musyrik. Sebelum Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh belum ada yang namanya penyembahan berhala. Nah baru pada masa Nabi Nuh ini umatnya sudah mulai menyembah berhala. Maka Nabi Nuh Allah utus, Nabi Nuh kemudian membawa ajaran yang namanya ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Ajaran tauhid ini yang dibawakan oleh para rasul, Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi setelahnya, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian juga Nabi Ibrahim. Ini ajaran tauhid. Ini adalah ajaran Allah yang sesungguhnya, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Para utusan yang Allah kirim, para utusan yang Allah bawakan risalah atau Allah berikan mandat untuk menyampaikan tauhid la ilaha illallah, ini sama sekali tidak minta ganjaran apa-apa dan juga tidak ada kepentingan buat banyak-banyakan pengikut. Nabi Nuh itu saudara umurnya 1250 tahun. 1250 tahun, karena setelah perahunya kandas di Bukit Judi, itu kemudian masih sempat hidup lagi 250 tahun lagi. Jadi dakwahnya itu dakwahnya kira-kira 1000 tahun. Berapa kira-kira pengikutnya? 1000 tahun. 1000 tahun pengikutnya 80 orang. 80 orang, kebanyakan caleg ya. Caleg banyak, berapa suaranya kudu dapat satu bangku itu. Ini pengikutnya 80 orang, ribuan tahun berdakwah, 1000 tahun berdakwah hanya 80 orang. Dan memang sudah Allah tentukan seperti itu. Sudah Allah tentukan bahwa utusan itu hanya menyampaikan aja. Urusan nanti hidayah Allah yang memberikan. Demikian juga kita ngajak orang supaya ngaji, kita ngajak orang supaya demen zikir, supaya demen tahlil, supaya demen kumpul bareng sholat jamaah, ya kita ngajak aja. Begitu orang yang belum mau, yaitu emang belum Allah kasih taufik, belum Allah kasih bimbingan. Jadi kita jangan terus jengkel sendiri, capek ngajak, gue ngajak capek-capek, gue ogah lagi gue ngajak, jangan begitu. Karena memang tugas kita hanya mengajak saja. Adapun taufik atau bimbingan, demikian juga hidayah atau petunjuk untuk mendapat keimanan, ini adalah haknya Allah. Allah mau kasih, Allah mau enggak, itu urusan Allah. Para rasul ini hanya menyampaikan, tidak pernah minta upah, itu ciri-cirinya para rasul. Dan juga tidak pernah ada kepentingan untuk mendapat pengikut banyak. Kalau ditanya apakah mereka ingin orang-orang itu ikut agama Allah, apakah para rasul ingin supaya orang-orang itu mengikuti ajaran Allah? Pengen banget,
bukan karena pengen banyak pengikut, tapi pengen selamat saudara, pengen selamat. Ajaran agama Allah itu adalah ajaran yang paling enak dan paling sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Fitrah kita sebagai manusia itu pasti pengen selamat. Ajaran Islam membawa itu. Ajaran nabi-nabi terdahulu juga membawa itu, membawa keselamatan. Supaya orang selamat dari saling membunuh, supaya orang selamat dari pertumpahan darah, maka ada yang namanya hukum qisas misalnya dalam Al-Quran. Supaya harta benda kepemilikan itu dijamin, nggak ada orang yang sembarangan motor main bawa aja atau harta orang main embat aja, maka ada yang namanya potong tangan dalam Al-Quran. Itu bukannya kejam, tapi untuk menghilangkan kerusakan. Supaya apa? Supaya manusia selamat semua. Ajaran Islam dan ajaran para nabi-nabi sebelumnya ini prinsipnya adalah pengen umatnya itu selamat. Kalau ditanya lagi, tadi saya ulang lagi, kalau ditanya lagi, apakah para utusan atau para rasul pengen umatnya mengikuti ajaran Allah? Pengen banget. Bukan karena pengen banyak pengikut, tapi pengen mereka ini selamat dunia dan selamat akhirat, supaya mereka itu Allah berikan hidayah. Namun ya apa daya, yang namanya hidayah itu adalah hak Allah. Dalam ayat lain Allah sebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau senang, engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hidayah itu adalah urusan Allah. Nah, kembali di sini Habib An-Najjar pesannya kepada kaumnya, ikutlah kepada para utusan itu, utusan yang benar-benar ikhlas, tidak pernah meminta upah dan hanya menginginkan keselamatan kalian, selamat dunia, selamat akhirat. Harusnya kalian mengikuti agama itu. Nah, kaumnya Habib An-Najjar ini diberikan nasihat seperti ini, malah kemudian jengkel, marah dia. Oh, berarti ente udah ikut agamanya, berarti ente udah ikut agama mereka, utusan-utusan ini, berarti udah ikut agamanya Isa. Ditanya sama kaumnya seperti itu, maka Habib An-Najjar menjawab, faqala wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini jawabannya Habib An-Najjar. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani dan apa alasanku? La a'budul ladzi fatarani, aku tidak menyembah zat yang menciptakanku. Khalaqani yaitu zat yang telah menciptakanku. Aila mani ali min ibadatihi al mawjudi wa muqtadiha. Tidak ada alasan yang mencegah aku untuk menyembah zat yang menciptakan aku. Wa antum kadzalik, dan engkau juga kadzalik sedemikian. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah turja'una, kalian dikembalikan ba'dal mauti, setelah kematian. Fayujazikum bikufrikum, maka alladzi, maksudnya zat yang menciptakan kalian akan memberikan ganjaran, bikufrikum, memberikan balasan, bikufrikum, sebab kufurnya kalian semua. Attakhidhu min dunihi aliha, ini masih Habib An-Najjar. Attakhidhu, apakah aku akan mengambil atau menjadikan, ini boleh dibaca fil hamzataini minhu ma taqaddama fi andartuhum wa istifhamu bimana nafi. Ini boleh dibaca a'andar, bisa boleh dibaca a'attakhidhu, boleh dibaca a'attakhidhu alihatam, boleh dibaca seperti itu. Apakah aku akan menjadikan Tuhan-Tuhan asnaman, maksudnya berhala-berhala, wa yuridnir rahmanu bidurrin, apabila zat yang maha pengasih itu menghendaki kemadharatan untukku. La tugni, padahal berhala itu tidak bisa memberikan kecukupan dariku, anni dariku, syafa'atuhum, tidak memberikan kecukupan syafaat mereka. Allati zamtumuha, yang kalian duga, syai'an, akan sedikit apapun. Wala yunqiduna, dan mereka tidak bisa menyelamatkan. Sifatun li alihah.
wala yunqidun, maaf, wala yunqiduni, dan mereka tidak bisa menyelamatkanku. Panjang di sini. Habib An-Najjar ketika ditanya oleh kaumnya udah mulai emosi. Oh kalau gitu ente udah ikut agamanya Isa. Oh kalau gitu ente udah belain 3 orang utusan ini, Sodik, Masduk, dan Syamun. Kalau gitu ente juga bakal kita bunuh, bakal kami bunuh ente juga. Kami akan merajam ente juga, akan kami bunuh juga kalian. Maka Habib An-Najjar bilang beberapa kata-kata yang sangat panjang di sini. Oleh karenanya Habib An-Najjar ini disebut Sohibu Yasin karena banyak kata-kata di sini, kata-kata yang berupa nasihat. Ini dari Habib An-Najjar. Jawaban Habib An-Najjar saat itu, iya, tidak ada alasan. Gimana kok saya tidak menyembah zat yang sudah menciptakan saya? Kalau zat yang sudah menciptakan saya, berarti juga zat yang menciptakan kalian, saudara-saudaraku, umatku, kaumku. Yang menciptakan saya itu adalah yang menciptakan kalian. Masa iya kita tidak menyembah yang menciptakan kita sendiri? Padahal kaumnya saat itu, saudara, kaumnya Habib An-Najjar saat itu menyembah berhala. Nah kalau dipikirkan, berhala patung, ada dari batu, ada dari kayu, ada dari bentuk-bentuk atau benda-benda yang lain. Memang gak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa memberikan madorot. Yang namanya batu, ya namanya patung, tetap tidak bisa memberikan madorot dan tidak bisa memberikan manfaat. Maka dibalik logikanya oleh Habib An-Najjar, ngapain kalian kok nggak menyembah zat yang menciptakan kalian, menciptakanku dan juga menciptakan kalian? Padahal ini Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, yang dulu aku juga pernah. Dulu Habib An-Najjar sempat menjadi penyembah berhala, bahkan yang bikin dia zat yang menciptakan aku. Ngapain kalian menjadikan patung-patung ini, menjadikan Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala ini sebagai sesembahan, padahal tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Tadi sempat kita singgung, saudara, bahwa Habib An-Najjar itu anaknya sakit, 70 tahun dia minta mau berhala, nggak sembuh-sembuh. Bahkan satu kaul menurut ahli tafsir atau mufassir yang lain mengatakan yang sakit itu Habib An-Najjar juga. Dia punya sakit kusta, 70 tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu ada utusan atau muridnya Nabi Isa datang, sholat 2 rakaat, itu muridnya Nabi Isa, doa, sembuh langsung. Itulah yang menyebabkan Habib An-Najjar iman. Maka di ayat yang barusan kita baca, bagaimana mungkin aku dan kalian kok menyembah Tuhan-Tuhan, menyembah berhala, patung-patung yang tidak bisa memberikan keselamatan apa-apa. Syafaatnya nol, pertolongannya nggak ada. Kalian cuma menduga-duga, kalian cuma mengira-ngira patung itu bisa memberikan keselamatan, padahal enggak. Padahal yang memberikan keselamatan itu hanyalah Allah. Memang di Al-Quran itu orang-orang kafir, biasanya untuk orang-orang kafir syaratnya mereka bisa menerima hidayah. Supaya mereka bisa beriman, itu mereka harus takut kepada Allah dalam keadaan gaib. Artinya takut kepada Allah dalam keadaan gaib karena memang Allah itu tidak bisa dilihat. Kalau hanya mengandalkan panca indera aja, pengennya Tuhan yang bisa dilihat, pengennya Tuhan yang ada matanya gede, matanya merah gitu ya, kayak Tuhannya Namrud kan begitu, matanya gede, banyak berhalanya. Kalau pengennya seperti itu nggak bakal bisa menemukan Allah, nggak bakal bisa menemukan Ar-Rahman, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih. Syaratnya bisa mendapat hidayah, syaratnya itu takut kepada Allah, tapi dengan cara tidak melihat Allah. Kalau orang udah bisa merasakan takut bahwa dia merasa diawasi oleh Allah, dia yakin bahwa ada zat, ada satu
yang maha pengasih kepada dia, maka itu pasti dapat hidayah. Dan ini hanya bisa didapat melalui perenungan-perenungan hadirin, melalui tafakkur. Kalau tidak pernah tafakkur nggak akan dapat yang namanya hidayah. Tafakkur yang dimaksud di sini, dia harus berpikir, saya hidup, binatang juga hidup. Saya makan, binatang juga makan. Saya kawin, binatang juga kawin. Sama nggak kita sama binatang? Sama. Bedanya saya habis ini mau kemana habis hidup ini, dan dulu saya asalnya dari mana. Nah, kalau manusia harus ada pikiran yang seperti itu. Sekarang kita ada di mana, dan dulu kita asalnya dari mana, dan kita akan kemana nanti. Itu nggak pernah ada di pikirannya kucing tuh yang begitu. Ayam nggak pernah mikir begitu. Nah, manusia punya pikiran itu. Kita dulu asalnya dari mana ya? Dan sekarang ini ada di tempat apa nih namanya? Dan nanti kita akan kembali kemana? Kalau ada tafakkur atau ada perenungan-perenungan seperti ini, maka akan muncul kesimpulan, oh berarti ada zat atau ada satu kekuasaan, ada satu penguasa yang maha pengasih. Yang maha pengasih, dikasih cuma-cuma hidup tanpa syarat. Kita nggak pakai minta hidup, sampai sekarang kita hidup. Emang ada yang minta di sini, ya Allah saya hidungnya rada pesikan dikit apa? Ya Allah saya mah pengen biar pantas pakai peci, biar pantas pakai sarung. Kan kagak, nggak ada yang minta. Tapi Allah kasih, itu namanya maha pengasih. Allah kasih. Dulu waktu kita di dalam perut ibu kita, dan setiap janin yang ada di rahim ibunya, itu kan kagak ngapa-ngapain orang tuanya. Orang tuanya nggak tahu apa-apa, terima beres aja udah. Tahu-tahu 4 bulan. 4 bulan udah ada gerakannya tahu-tahu. Nanti 7 bulan. 9 bulan lahir udah. Emang ada yang dari ini, dari perut kemudian nih gue pengen bikin kupingnya supaya ada begini nih, hidungnya supaya ada begini, diurut kayak apa gimana, kan kagak. Dibiarin aja jadi itu. Allah kasih. Ini namanya maha pengasih. Dan yang maha pengasih ini, Ar-Rahman ini nggak kelihatan, tapi karyanya atau afalnya, perbuatan-perbuatan yang kelihatan di alam semesta ini. Ada hujan, kemudian menghidupkan tanaman, tanamannya dimakan sama sapi, sapinya dimakan sama kita, kitanya terus sholat, berarti itu sapi yang dimakan oleh Jama'al Abror itu naik tingkat. Buat apa? Buat sholat itu dagingnya, buat ngaji yang tadinya di kandang aja, sekarang ada yang bawa daging sapi ke masjid. Lagi ngapain? Lagi ngaji daging sapinya, kan naik tingkat. Siapa yang mengatur itu semua? Ar-Rahman, yaitu zat yang maha pengasih dan gak bisa dilihat, saudara. Kalau kita sadar ini melalui perenungan-perenungan, melalui tafakkur, kita sadar ada zat, ada satu kekuatan yang maha pengasih dan dia tidak terlihat tapi selalu menjaga kita, maka pasti kita makin yakin kepada kekuasaan Allah. Untuk orang yang belum iman, untuk orang yang belum mendapat hidayah, kalau dia melalui perenungan ini, saya lagi di mana, dulu asalnya dari mana dan akan kemana, pasti dapat hidayah. Karena dia bisa dituntun oleh nasihat-nasihat para nabi pasti. Nasihat para nabi, Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya itu adalah menyembah Allah, dan Allah itu maha pengasih. Allah nggak kelihatan. Kalau kelihatan mah ya namanya bukan Tuhan. Kalau kelihatan berarti makhluk. Bapak ngeliat saya nggak sekarang? Lihat nggak? Iya, berarti makhluk. Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat. Nanti Tuhan itu hanya bisa dilihat nanti di akhirat, yaitu di sorga. Allah itu nanti hanya bisa dilihat di sorga. Di dunia bagaimana? Di dunia nggak bisa kita melihat Allah dalam dengan mata telanjang itu nggak bisa. Kalau dengan mata hati, yang dimaksud dengan mata hati di sini pun ini hanya bisa memahami perbuatan atau afalnya Allah,
bukan bentuknya, nggak bakal bisa kita. Tapi nanti di surga bisa kita melihat. Di surga kita bisa melihat dengan mata kepala. Syaratnya orang dapat hidayah itu kalau dia bisa merasakan hadirnya Ar-Rahman, hadirnya Zat yang Maha Pengasih. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Begitu kaumnya si Habib An-Najjar, begitu kaumnya itu marah, makin marah. Ini Habib An-Najjar banyak ngomong nih katanya. Orang banyak ngomong, kita tanya, ente udah ikut agamanya Isa, malah panjangan dia jawabannya. Jawabannya tadi yang saya sebutkan, ngapain nyembah patung berhala yang nggak bisa menyelamatkan kalian. Maka makin jengkel kaumnya, makin marah, ditambah lagi oleh Habib An-Najjar. Inni dzalla fi dhalalim mubin, kata Habib An-Najjar. Sesungguhnya aku, jika aku menyembah selain Allah, idan di sini tanwinnya tanwin iwat, la fi dhalalim mubin. Jika aku menyembah selain Allah, maka aku fi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata, bayinin, kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Kaumku, dengarkan. Inni amantu bi rabbikum fasmaun. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Fasma'uni, maka dengarlah aku, dengarkan ikrar. Makin kencang Habib An-Najjar, bukannya malah takut, dia makin melantangkan suaranya, mengikrarkan bahwa sungguh aku sudah beriman, betul aku sudah menjadi pengikutnya Isa melalui suruhan atau murid-muridnya, betul aku sudah beriman kepada Tuhan kalian. Di sini menariknya Rabbikum, disebutkan bahwa aku sudah beriman kepada Tuhan kalian. Artinya memang yang namanya Tuhan itu ya sama yang dimaksud di sini. Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan kalian wahai kaumku, kata Habib An-Najjar, dengan Tuhanku. Kalau Tuhan yang sesungguhnya ya sama, yaitu Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang dari dulu merawat kita, yang dari dulu mewujudkan kita, kemudian menjaga sampai kita hidup, itu sama. Maka aku sudah beriman kepada Tuhan kalian. Dengarkan saya, ini ikrar saya. Justru kalau saya tidak beriman kepada Ar-Rahman, tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Pengasih, kalau saya menyembah berhala sebagaimana kalian, maka saya termasuk orang yang sesat. Ini marah kaumnya di sini. Itu kan berarti ngejek lah. Kalau begitu ente bener ya, kita yang sesat nih yang pada nyembah berhala. Makin marah itu kaumnya marah, kaumnya Habib An-Najjar. Maka Imam Jalalain di sini menyebutkan ay isma'u qauli farajamuhu famata. Maka kaumnya kemudian merajam dan matilah Habib An-Najjar, gugur Habib An-Najjar, meninggal. Jadi 3 orang ditambah 1, 4 orang udah meninggal. Sodik, Masduk, satu lagi tambah Syamun. 3 orang ini muridnya Nabi Isa. Semuanya meninggal. Semuanya dibunuh oleh kaum di negeri Antokia itu. Nah, yang terakhir dibunuh ini Habib An-Najjar. Habib An-Najjar karena dengar ada 3 orang dibunuh, dia bergegas ke pusat kota. Kemudian dia bilang, dengarkan, saya juga iman kepada Tuhan kalian, Tuhan yang menjaga kita, yang memberikan segalanya buat kita, bukan pada Tuhan untuk patung ini. Marah kaumnya, dirajam juga. Rajam itu disambitin Pak, disambit, cuma nggak bisa ngeles. Ya orang badannya dipendem, badannya pendem nih segini Pak, badannya pendem sini, palanya disambitin. Batu gede, batu kecil, pokoknya sambitin aja itu namanya derajat, sampai mati. Nah, matilah, wafatlah Habib An-Najjar yang kita kenal dengan Shahibu Yasin. Habib An-Najjar itu meninggal juga. Jadi nyusul 3 orang muridnya Nabi Isa yang sebelumnya dibunuh oleh kaum Antokia ini. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun
bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Setelah meninggal, setelah wafat Habib An-Najjar, qila lahu inda mautihi, maka diucapkan kepada Habib An-Najjar ketika matinya Habib An-Najjar, udkhulil jannah, Habib An-Najjar, masuklah engkau ke dalam surga. Qila dakhalaha hayyan, menurut satu kaul dikatakan Habib An-Najjar masuk surga hayyan, dalam keadaan hidup. Qala, maka berkatalah Habib An-Najjar, ya di sini harfu tambih, wahai, aduh, gitu, bukan artinya wahai tapi aduh, laita qaumi ya'lamun, andai kaumku itu bisa tahu, bisa mengetahui, bima ghafara li rabbi ay bi ghufranihi, yaitu dengan pengampunan Tuhanku kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhanku menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini Habib An-Najjar wafat, meninggal di Rajab. Doanya Habib An-Najjar itu, saudara, sama seperti doa para rasul yang lain. Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk kaum saya, kasih petunjuk saudara-saudara saya ini, berikan petunjuk kepada kerabat-kerabat saya ini, orang-orang kampung saya ini, karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Andai mereka tahu bahwa ajaran Allah itu membawa keselamatan, andai dia tahu bahwa di balik perintah-perintah itu ada keselamatan, di balik larangan-larangan itu ada keselamatan dan kemaslahatan, andai mereka tahu pasti mereka akan iman. Oleh karenanya ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kepada saudara-saudaraku. Itu doanya Habib An-Najjar. Begitu juga setelah mati Habib An-Najjar masih berdoa atau masih mohon, ya laita qaumi ya'lamun, ya Allah, andai kaumku itu tahu apa yang aku bawa, andai kaumku itu tahu, mengetahui posisiku sekarang. Jamaah rahimakumullah, ada dua pendapat di sini. Habib An-Najjar setelah meninggal ini kemudian ada yang mempersilahkan dia, begitu meninggal dirajam oleh kaumnya, kemudian ada yang mempersilahkan, silakan Habib An-Najjar masuk surga sekarang. Itu kaul pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan belum meninggal, waktu masih ditahan, menjelang disambit atau dirajam ini, Habib An-Najjar udah Allah angkat duluan dan masuk surga saat itu masih dalam keadaan hidup. Artinya belum sempat dirajam, tiba-tiba menghilang sebagaimana Nabi Isa. Sebagaimana Nabi Isa diangkat oleh Allah dan masuk surga. Itu kaul yang kedua. Namun yang di sini disebutkan di sini adalah yang masuk surga dalam keadaan hidup, artinya diangkat sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak berhasil disalib oleh orang-orang Yahudi yang berkonspirasi atau kerjasama dengan Raja Romawi saat itu, nggak berhasil. Nabi Isa nya kemana? Allah angkat, dan sampai sekarang masih ada Nabi Isa. Nabi Isa masih ada di langit, nanti akan turun lagi. Nah, Habib An-Najjar sama seperti itu juga. Jadi belum sempat dirajam, kemudian Allah angkat dan selamat, masuklah surga. Nah, setelah sampai di sana, sampai di surga, Habib An-Najjar kemudian mohon kepada Allah atau menyebutkan satu permohonan, ya Allah, andai aja kaumku ini tahu apa yang sudah aku dapat di sini. Maksudnya surga. Andai kaumku tahu apa yang sudah aku dapatkan di sini, maksudnya pengampunan Allah. Yang dulu nyembah berhala, Allah ampuni. Yang dulu nyembah patung-patung, Allah ampuni, karena memang sudah taubat. Habib An-Najjar, kata Habib An-Najjar, andai kaumku tahu, mereka pasti mau seperti aku, mau bertaubat, meninggalkan penyembahan berhala, dan nanti akan dimuliakan oleh Allah dengan masuk surga. Ini adalah kisah tentang Habib An-Najjar yang menjadi Sahibu Yasin atau pemiliknya Yasin. Sahibu Yasin artinya cerita utamanya Yasin
itu namanya Habib An-Najjar. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Wa ma anzalna, dan kami tidak turunkan ala qaumihi kepada kaumnya Habib An-Najjar min ba'dihi setelahnya ba'da mautihi setelah kematiannya min jundin minas sama, satu pasukan pun dari langit ay malaikatan liihlakihim, yaitu malaikat untuk merusak mereka, wa ma kunna munzilin, dan kami tidak pernah menurunkannya, malaikatan liihlaki ahadin, untuk merusak seseorang. In kanat illa sayhatan wahidatan, hanyalah berupa tidaklah ada itu siksa mereka kecuali sayhatan wahidatan, satu suara yang keras, siyahan bihim sahabihim Jibrilu, teriak pada mereka Jibril, maka Jibril faidahum khamidun, maka mereka mati semua. Sakiluna maksudnya mayyituna, mereka mati semua. Ini keadaan setelah Habib An-Najjar meninggal. Bagaimana kaumnya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.